Oke, bagian kali ini kita akan membahas tentang masalah, fokus, dan juga judul penelitian kualitatif. Sebelum kita membahas tentang masalah dalam penelitian kualitatif, ada satu tambahan insight yang diberikan oleh Prof. Sugiono di bukunya Metode Penelitian Kualitatif, yaitu tentang potensi, di mana beliau mendefinisikan potensi itu merupakan segala sesuatu yang memiliki kapasitas untuk dikembangkan. Nah, jika sesuatu yang memiliki potensi itu kemudian potensinya dikembangkan, maka akan mempunyai yang namanya nilai tambah. Nah, beliau berpendapat bahwa dalam suatu penelitian kualitatif, kita tidak selalu harus berangkat dari adanya suatu masalah. Kita bisa berangkat dari suatu potensi. Karena menurut beliau, potensi dengan masalah itu dua hal yang sangat berbeda. Nah, masalah sendiri itu apa? Gampangnya, masalah itu kan adanya kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi. Ini definisi masalah yang paling umum. Tapi bisa juga diperluas. Masalah itu bisa jadi dia penyimpangan dari apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi. Atau penyimpangan antara teori dengan praktek. Bisa jadi penyimpangan antara aturan dengan pelaksanaan, atau bisa jadi penyimpangan antara pengalaman masa lampau dengan masa yang sekarang. Jadi definisi masalah itu beda-beda. Banyak, maksudnya cabangnya banyak. Nah, menurut Prof. Sugiono, masalah ini dua hal yang sangat berbeda. Jadi kalau masalah itu berangkat dari apa yang bisa jadi tidak ada, atau ya berangkatnya dari kesenjangan lah. Tapi kalau potensi itu sesuatu yang sudah ada dan akan dikembangkan gitu. Nah, dua hal ini bisa menjadi sumber dari penelitian kualitatif gitu, meskipun bagian potensi ini jarang dibahas di buku-buku yang lainnya. Karena ada beberapa penelitian kualitatif yang judulnya itu bukan berangkat dari masalah, tapi judul awalnya memang diawali dari kata potensi. Artinya yang digali oleh peneliti itu bukan suatu deskripsi, bukan juga suatu pendalaman pemahaman, tapi dia menggali apa saja potensi yang ada pada satu struktur sosial. Misal potensi sumber daya manusia, potensi sumber daya alam, macam-macam. Penelitiannya tetap berupa penelitian deskriptif yang isinya deskripsi-deskripsi seperti itu. Dan otomatis itu masuk ke kelompok penelitian kualitatif gitu. Tapi dia berangkatnya bukan dari masalah, tapi berangkatnya dari potensi. Kalau Anda mau melakukan penelitian yang seperti ini, bisa aja. Cuman saya jarang ketemu di skripsi-skripsinya teman-teman di IAIN gitu. Kita biasanya ya berangkat dari masalah gitu biasanya, meskipun tidak wajib ya. Jadi itu tambahan aja informasi. Kalau ingin memperdalam tentang potensi, nanti bisa nanti bisa nambahin baca bukunya Pak Prof. Sugiono ya. Gitu. Nah, Prof. Sugiono juga mengingatkan bahwa ketika kita itu mau mengangkat suatu hal atau mengangkat suatu masalah ke dalam suatu penelitian, maka masalah ini tidak boleh hanya semata berupa masalah yang dianggap ada gitu. Masalah yang diangkat itu juga harus didukung dengan data. Nggak bisa asal. Misal Anda mengatakan bahwa siswa banyak yang mengalami kesulitan melaksanakan pembelajaran daring gitu. Itu nggak boleh dengan asal asumsi Anda saja gitu. Anda harus ngasih data yang lengkap. Bisa jadi dari hasil survei atau bisa jadi dari hasil tanya jawab dengan guru di sekolah atau dengan wawancara dengan siswa, tapi pokoknya selalu ada datanya gitu. Nggak hanya argumen yang Anda berikan gitu. Lebih bagus kalau sumber datanya itu kredibel. Jadi misalkan saya mengatakan bahwa banyak siswa yang mengalami kesulitan di bidang
aljabar misalkan. Saya perlu data, ngomong seperti itu. Semuanya based on data gitu. Datanya pakai apa? Ya hasil penelitian, misal ngambil dari PISA, hasil surveinya PISA atau dari yang lain-lainnya gitu. Jadi ketika kita mengangkat suatu masalah ke dalam penelitian tetap harus didukung dengan data, yang nggak bisa asal-asalan. Kemudian masalah dalam penelitian kualitatif itu bisa jadi akan menemui 3 kondisi ini. Bisa tetap, bisa berkembang, bisa berubah total. Tetap itu gimana? Artinya mulai dari perencanaan penelitian dan juga perumusan masalah sampai nanti terjun ke lapangan, pengumpulan data sampai analisis data, itu tetap masalahnya. Artinya tidak ada kendala yang berarti yang sehingga membuat pertanyaan-pertanyaan kita itu menjadi tidak terjawab gitu, atau rumusan masalah penelitian kita itu tidak terjawab. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, dia bisa berkembang. Artinya bisa jadi ketika kita merumuskan di awal itu rumusan masalahnya kita ada 2 poin misalkan, tapi ternyata setelah terjun ke lapangan ternyata ada beberapa poin-poin lain yang juga ternyata harus kita perhatikan. Oh, ternyata kita juga harus memperhatikan gestur misalkan. Nah, ketika seperti itu, padahal tadi awalnya gestur ini nggak masuk masalah pokoknya kita gitu, tapi ternyata penting dan ternyata muncul gitu. Oh ya, boleh, berarti masalah penelitiannya nambah 1, berkembang, boleh. Bisa jadi berubah, bisa jadi yang awalnya rumusan masalah penelitiannya itu ada 3. Seiring berjalannya penelitian ternyata hanya 2 yang yang bisa digali. Ya sudah 2 saja gitu, nggak masalah karena memang sifatnya dinamis. Ini yang saya mengalami dulu, yang poin ini, berkembang ini. Jadi dulu sempat saya mengangkat satu permasalahan yang ternyata satu permasalahan ini kalau dijabarkan ada banyak. Prediksi saya tidak sebanyak itu. Tapi ternyata setelah ngobrol-ngobrol dengan profesor, setelah ngobrol-ngobrol dengan teman, dan setelah banyak kaji literatur, akhirnya ternyata saya harus mengembangkan masalah menjadi banyak sekali. Dan itu otomatis membutuhkan effort yang lebih banyak. Jadi masalah saya berkembang. Setelah kemudian saya mengkaji-kaji ulang dan juga ngobrol dengan guru-guru di sekolah dan melihat faktanya, akhirnya saya memutuskan untuk saya ambil fokus di 3 saja. Jadi masalah penelitian saya bisa dibilang dari awal ke pertengahan penelitian itu jadi berkembang gitu, sampai deal memutuskan kemudian saya ambil data yang lebih lengkap gitu ya. Atau bisa jadi berubah total. Kok bisa Bu masalah berubah total? Ya bisa, karena kadang ketika kita sudah terjun di lapangan, barangkali ternyata masalah yang kita angkat itu kaitannya sangat berbeda dengan yang kita bayangin sebelumnya. Kalau yang seperti itu gimana? Ya rombak total. Kalau misalkan pada proses ini belum ada sesuatu yang sifatnya administratif, maka tidak masalah. Tapi kalau misalkan ada sesuatu yang berkaitan dengan administratif dan harus diganti, ya maka harus diurus. Contoh misalkan kita sudah mensubmit judul, berikut fokus penelitiannya, judul, berikut latar belakang, berikut rumusan masalahnya ke jurusan misalkan. Kemudian ternyata pada saat seiring berjalannya penelitian, ternyata masalah yang kita angkat itu berubah total kaitannya. Misalkan ternyata itu kaitannya bukan dengan A, tapi ternyata kaitannya itu dengan B. Berarti kan harus dirombak total. Nah, karena ada urusan administratif yang seperti tadi yang harus diurus ke jurusan, berarti kita harus mengurus. Saya ganti rumusan permasalahan Pak Bu ke dosen pembimbing. Misalkan yang awalnya dulu gini, ternyata ini tuh seperti ini Pak. Jadi rumusan masalahnya saya ingin ganti, lebih fokuskan ke ini gitu. Silakan diurus gitu biasanya. Ya kita memang harus memaklumi kalau penelitian kualitatif kadang-kadang memang seperti ini gitu, dan itu
tidak masalah seharusnya. Justru dikatakan di bukunya Prof. Sugiono, justru yang bagus tuh yang seperti ini. Karena itu artinya peneliti memang benar-benar memunculkan sifat kealamiahan dari penelitian kualitatif. Karena memang dia sifatnya dinamis. Dia sifatnya itu sesuai dengan apa yang ada di alam gitu loh. Tidak ada pengaruh apa-apa, tidak ada intervensi apapun gitu. Jadi kalau ada hal yang berkembang, ada hal yang berubah, itu sangat wajar, bisa diterima gitu kasarnya ya. Kira-kira seperti itu. Nah, rumusan masalah dalam penelitian kualitatif itu ada 3 jenis. Anda boleh pilih nanti yang mana, mau rumusan masalah deskriptif, atau komparatif, atau asosiatif, macam-macam. Kalau rumusan masalah deskriptif, dia mengungkapkan situasi sosial secara menyeluruh, luas, mendalam. Jadi fokusnya memang menjelaskan sesuatu, mengungkapkan sesuatu. Kalau rumusan masalah komparatif, dia membandingkan antara dua konteks sosial atau dua kategori, boleh lebih ya. Misalkan yang saya jelasin minggu lalu ya, misalkan saya mau melakukan penelitian proses berpikir siswa yang belajar dengan menggunakan LKS dibandingkan dengan proses belajar siswa yang tidak menggunakan LKS misalkan. Itu namanya penelitian komparatif tapi jenisnya kualitatif. Nanti hasil penelitiannya ya isinya deskripsi, tapi deskripsinya itu komparatif, membandingkan proses berpikir antara yang menggunakan LKS dengan yang tidak menggunakan LKS. Jadi uraian, tapi fokusnya adalah membandingkan, komparatif ya. Kemudian kalau rumusan masalah asosiatif itu biasanya mengkonstruksi hubungan antara dua situasi sosial. Kayak gitu tadi. Kalau tadi itu membandingkan, kalau ini menghubungkan. Gitu ya, menghubungkan, mencari hubungannya, mencari korelasinya gitu. Bisa jadi hubungannya berupa hubungan simetris atau hubungannya sejajar bersamaan, bisa jadi hubungan yang kausal atau sebab akibat. Misalkan kita menelaah hubungan sebab akibat ya, misalkan hubungan intensitas siswa bermain permainan Free Fire misalkan terhadap kemampuan visual spasial dalam geometri. Nah, gitu misalkan. Boleh itu. Itu bisa masuk hubungan kausal atau yang biasanya dikenal dengan hubungan sebab akibat. Kemudian ada juga yang namanya hubungan resiprokal. Jadi rumusan masalahnya itu berupa rumusan masalah yang resiprokal atau rumusan masalah yang saling mempengaruhi. Kalau yang ini saya agak jarang ketemu ya, bisa jadi jarang diangkat yang ini. Kayaknya gitu. Kalau yang paling sering dipakai mahasiswa skripsi biasanya yang ini. Nah, deskriptif ini. Karena kalau deskriptif itu kan kita boleh fokus ke satu hal aja gitu. Kalau komparasi sama asosiatif kan harus membandingkan dua atau lebih gitu, menghubungkan dua atau lebih gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kok ada juga skripsi yang rumusan masalahnya sifatnya asosiatif, jadi menghubungkan gitu. Tapi yang paling sering ya yang ini deskriptif gitu ya, itu tentang rumusan masalah. Nah, berkaitan dengan yang namanya fokus penelitian, kalau dalam penelitian kuantitatif ada yang kita sebut sebagai batasan penelitian. Jadi ada beberapa variabel atau beberapa kondisi dan situasi yang memang dibatasi oleh peneliti supaya bisa memperoleh kondisi seperti yang diinginkan. Nah, kalau penelitiannya itu kualitatif, kita menyebutnya sebagai fokus penelitian. Dasarnya dari sini. Dasarnya bahwasanya gejala atau masalah atau potensi yang kita telaah dalam penelitian kualitatif itu bersifat sementara. Jadi bisa berubah gitu. Kayak tadi yang saya yang barusan kita bahas ya, masalah itu kan bisa tetap, bisa berkembang, bisa berubah gitu kan ya. Jadi bisa dikatakan bersifat sementara tapi holistik. Jadi dia sifatnya menyeluruh gitu, nggak bisa dipisah-pisahkan.
karena saking kompleksnya kondisi. Contoh ya, misalkan kalau kita mau menelaah proses berpikir siswa aja, yang paling umum ya, paling sering diangkat penelitian, proses berpikir siswa. Yang kita telaah di proses berpikir siswa itu adalah bagaimana dia menyelesaikan suatu masalah geometri misalkan. Padahal dalam hal penyelesaian itu, ketika proses siswa berpikir dan seterusnya itu kan dia dipengaruhi oleh banyak hal sebenarnya. Dipengaruhi oleh banyak hal, contoh misalkan dipengaruhi oleh kondisi psikis emosional, dipengaruhi oleh kemampuan kognitifnya dia, dipengaruhi oleh bakatnya dia, dipengaruhi oleh kondisi kesehatan, fisik, psikis, dipengaruhi oleh kondisi dukungan dari lingkungan, orang tua, kondisi lingkungan belajar, dan seterusnya kan macam-macam. Dia menyeluruh dan sebenarnya dia tidak bisa dipisah-pisahkan. Kalau di penelitian kuanti, dia lebih mudah memisah-misahkan unsur-unsurnya gitu. Jadi memilih sesuatu yang benar-benar dikondisikan itu bisa. Tapi kalau di penelitian kualitatif nggak bisa. Ini dulu pernah saya jelasin di pertemuan kedua sama ketiga. Pertemuan kedua waktu kita online itu pernah saya jelasin. Pertemuan ketiga juga pernah saya jelasin. Gitu. Jadi sifatnya holistik, kita nggak bisa memisah-misahkan gitu. Kalau di penelitian kuali kita susah memisah-misahkan. Nah, karena seperti itu berarti kita harus memperhatikan antara faktor tempat, faktor pelaku, faktor aktivitas, karena semuanya itu berinteraksi secara sinergis. Kayak yang barusan saya jelasin itu. Semuanya itu nyatu. Kadang kita sulit misah-misahkan, sehingga kita perlu yang namanya fokus penelitian. Jadi kita ambil atau kita fokuskan ke bagian mana yang ingin kita telaah gitu. Karena kita nggak mungkin menghilangkan faktor-faktor yang lainnya yang kita nggak perlu. Contohnya kayak itu tadi, misalkan proses berpikir aja. Kan ada banyak yang ngaruh tuh, tapi kan kita nggak sedang fokus ke melihat pengaruh dukungan orang tua atau lingkungan belajarnya gimana, kita nggak juga sedang berfokus pada kondisi emosional dan psikisnya gitu. Jadi anggaplah yang itu tidak jadi fokus utama gitu. Kita harus memilih fokus penelitian mana yang akan kita perdalam dalam penelitian gitu. Nah, memilih fokusnya itu patokannya adalah berdasarkan tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh di lapangan. Mana yang nantinya akan memberikan informasi yang paling baru dan paling bermanfaat, itu yang sebenarnya perlu kita fokuskan dalam penelitian. Kalau sudah sering diangkat di penelitian ya nggak usah, ya sebaiknya tidak kita pilih. Jadi fokus penelitian kita gitu. Jadi kalau mau ngambil fokus penelitian, cari mana yang unsurnya itu punya kebaruan informasi dibandingkan dengan penelitian yang lainnya gitu. Nah, selanjutnya terakhir yang di subbagian ini ya, tentang judul penelitian. Di situ dikatakan 2 poin utamanya adalah bahwa judul penelitian itu harus spesifik dan yang paling mencerminkan permasalahan yang akan diteliti. Jadi semakin spesifik, semakin bagus penelitiannya, dan semakin judulnya itu bisa menggambarkan isi yang diteliti gitu. Makanya pentingnya kita itu dari awal merumuskan masalah, kemudian memfokuskan masalahnya, itu nanti akan membawa kita pada judul yang bagus adalah judul yang spesifik dan yang semakin fokus gitu ya, semakin spesifik. Ini kayaknya ada di quotes pertemuan kedua kalau nggak ketiga ya. Semakin spesifik semakin bagus. Judul dalam ini nggak cuman yang kualitatif ya, yang kuantitatif pun sebenarnya seperti itu. Semua penelitian tuh gitu, semakin spesifik dia semakin bagus. Nah, yang poin yang kedua adalah bahwa judul dalam proposal itu atau judul dalam penelitian itu bersifat sementara. Nantinya judulnya ini akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan atau seiring penelitian berjalan. Ini poin yang sangat penting yang harus dicatat, yang biasanya kadang-kadang anak-anak itu agak ngeselin bagian ini gitu. Kenapa saya bilang ngeselin? Karena banyak yang tidak memahami bahwa judul itu memang akan terus kita otak-atik dan kita revisi sesuai dengan apa yang kita temui dalam penelitian gitu loh. Judul itu memang di awal perlu kita tetapkan sebagai fokus, tapi itu bukan patokan yang paling utama harus seperti itu, enggak gitu.
nantinya itu kalau kata-katanya agak dirombak dikit atau tatanannya agak ditata ulang itu nggak masalah gitu loh, nggak harus saklek itu ya itu gitu. Kasarnya kayak kadang kalau kita sudah mengajukan judul ke jurusan, sudah di ACC gitu misalkan ya, nanti ngeyel sampai akhir maunya itu dengan alasan ini yang disetujui di jurusan itu ini Bu gitu. Padahal saya katakan, saya kasih insight loh, ini loh sekarang coba bayangin misalkan ini sama ini kan bagaimana kamu mengkaitkan antara A dan B ini kan nggak bisa toh gitu. Tapi banyak yang ngeyel gitu loh, banyak yang ngeyel banyak yang ngeyel dengan alasan judul ini yang sudah di ACC gitu. Harus saya kasih tahu bahwa penetapan judul itu nantinya akan jadi yang bagian yang paling akhir, finishingnya. Kalau pemilihan judul sudah dari awal, penyusunan memang dari awal. Jadi dari awal misalkan saya sudah berfokus pada penelitian mengenai pengembangan media pembelajaran travel game gitu ya, berdasarkan apa bla 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 macam-macam. Nantinya judul ini akan mungkin bisa beberapa kali direvisi gitu. Jadi nggak harus saklek kata-katanya urutannya seperti itu ya. Ini yang harus digarisbawahi. Jadi supaya nggak ada yang ngotot dan ngeyel lagi di bagian ini. Kalau masalah judul dari awal memang disusun dan ditetapkan sesuai dengan apa? Sesuai dengan topik-topik utama yang dipilih. Tapi masalah fix tatanan kata-kata dan kalimatnya nanti itu akan difikskan di bagian akhir gitu, setelah semua penelitian selesai gitu ya. Untuk yang selanjutnya kita sambung di video yang berikutnya.